Apa artinya semuanya? Berikut semua petunjuk dari BTS CCTV Live yang perlu kamu tahu. Dalam hal memanjakan penggemar, BTS akan melakukan segalanya untuk memastikan bahwa penggemar mereka, ARMY, selalu up to date dengan konten. Mereka suka memanjakan penggemar mereka kapanpun, bisa dari selfie, tweet, atau streaming langsung. Bahkan saat para anggota sedang dalam liburan panjang mereka terus memberitahu penggemar tentang semua yang mereka lakukan. Ya, sepertinya mereka telah melakukan hal itu lagi. Pada tanggal 20 Desember, ARMY terkejut melihat jadwal live mendatang di YouTube yang ditetapkan untuk pukul 10 malam KST dengan judul BTS CCTV Live. Ketika penggemar mengklip video ketika itu dimulai, mereka bertemu dengan kamera CCTV yang menunjukkan 8 lokasi berbeda dari studio dance yang tampak seperti ruang santai dan bahkan sebuah mobil. Apakah kamu masih bingung setelah acara live kejutan BTS hari ini? Kita telah merinci semuanya dari BTS CCTV Live, jadi kamu tidak perlu bingung lagi. Setelah beberapa menit menunggu dalam keheningan, kita melihat cuplikan singkat dari setiap anggota dimulai dengan Jin. Sayangnya mereka masing-masing menghilang satu persatu. Memiliki setiap anggota BTS menghilang setelah menunggu begitu lama untuk melihat mereka membuat semuanya terasa sia-sia. Tapi kalau kamu melihat lebih dekat, kamu dapat melihat petunjuk tersembunyi di seluruh kamar masing-masing anggota. Tapi apa artinya semua ini? Baiklah, mari kita ambil kaca pembesar agar kita bisa menyelidikinya. Seperti yang kita sebutkan, Jin adalah anggota pertama yang muncul, jadi dia yang pertama menghilang. Kita semua begitu terpesona oleh wajahnya yang tampan sehingga mudah untuk mengabaikan petunjuk pertama. Itu tepat di pintu. Kalau kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat 06164. Ini adalah kode pos distrik Gangnam di Seoul, Korea Selatan. Anggota berikutnya yang muncul kemudian menghilang adalah Jimin. Setelah Jimin menghilang, karya seni di latar belakang sedikit berubah. Bersama-sama mereka membaca 2022-0101. Jadi, kita bisa berharap bahwa ini menggoda acara mendatang yang diadakan pada hari tahun baru. Demikian pula sebuah lukisan di latar belakang kamar RM juga berubah setelah dia menghilang. Lukisannya kemudian muncul dengan mengatakan COEX. Ini akan terhubung dengan petunjuk J-Hope, jadi kita akan kembali ke apa artinya nanti. Setelah RM adalah Suga, dia kedinginan. Suga tidak hanya menghilang, tetapi juga sofa tempat dia beristirahat. Setelah menghilang, kita dapat melihat logo pudar dari webtoon Never dengan super casting, yang sebenarnya adalah logo lain. Super Casting sebenarnya adalah proyek baru dari Naver dan perusahaan yang berkolaborasi dengannya seperti Hype. Pada bulan Agustus terungkap bahwa yang pertama adalah dengan DC Comics karena Naver akan memproduksi Batman Webtoon. Jadi, Seven Fates Chaco, webtoon yang berfokus pada BTS adalah salah satu dari proyek ini. Jadi, jangan khawatir, webtoon baru BTS tidak mendapatkan perubahan nama. Super Casting hanyalah judul dari keseluruhan proyek di mana Naver berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk cerita orisinal. Hal ini dijelaskan secara singkat dalam briefing Hype pada bulan November. J-Hope sedang mencoba untuk melakukan latihan dance solo ketika dia terganggu. Ketika dia menghilang, dia meninggalkan serangkaian nomor 37 5094 963 174 6894 dan 127 0622 5707 16422. Untungnya, dia tidak mengharapkan kita untuk memecahkan persamaan matematika untuk menyelamatkannya. Ini sebenarnya koordinat ke suatu lokasi. Ingat bagaimana kita mengatakan petunjuk RM terhubung ke J-Hope? Itu karena koordinat ini akan membawa kamu ke COEX Mall di Gangnam, Seoul. Sebelumnya, kita menjelaskan bahwa petunjuk Jin adalah untuk Gangnam, jadi jelas semuanya terhubung. COEX pada dasarnya adalah pusat perbelanjaan besar dan pusat pameran yang akan menjadi lokasi yang sempurna untuk acara pop-up. Kita tampaknya semakin dekat untuk mencari tahu apa yang disediakan BTS untuk kami. Jadi, siapa berikutnya?
V. Setelah V menghilang dari mobilnya, sebuah Polaroid muncul tergantung pada cermin. Itu adalah gambar 7 orang dalam siluet. Itu seharusnya menjadi anggota. Terakhir, Magni jongkok di kamarnya. Mungkin sebenarnya ada dua petunjuk. Salah satunya lebih jelas karena itu adalah logo webtoon lagi. Itu muncul dalam bayangan setelah jongkok menghilang. Petunjuk lain sudah ada bahkan sebelum jongkok menghilang. Di atas meja di sebelahnya ada beberapa buku. Di atas adalah Who Moved My Cheese oleh Dr. Spencer Johnson. Meskipun memiliki judul dan plot yang terdengar lucu, sebenarnya itu adalah buku self-help. Pikirkan sup ayam untuk jiwa karena ada di mana-mana pada suatu waktu, dan beberapa versi dibuat, termasuk yang khusus untuk anak-anak dan remaja. Army menulis, sebuah buku bernama Who Moved My Cheese diletakkan di atas meja. Ceritanya berkisar pada 4 karakter yang hidup dalam labirin dan mereka semua menyukai keju. Ketika keju menghilang, mereka menuju ke labirin untuk menemukan keju baru. Mereka membuang energi mereka berharap keju tua akan kembali. Apa yang membuat buku self-help ini begitu unik adalah dalam buku novel, buku ini jelas tidak disertakan tanpa alasan. Dilansir dari Wikipedia, Who Moved My Cheese adalah cara menakjubkan untuk menghadapi perubahan dalam pekerjaanmu dan dalam hidupmu. Diterbitkan pada tanggal 8 September 1998, adalah karya Mani dan dongeng bisnis motivasi terlaris oleh Spencer Johnson. Teks tersebut menjelaskan cara seseorang bereaksi terhadap perubahan besar dalam pekerjaan dan kehidupannya, dan 4 reaksi khas terhadap perubahan tersebut oleh 2 tikus dan 2 orang kecil selama berburu keju. Buku terlaris bisnis New York setelah dirilis. Who Moved My Cheese tetap berada dalam daftar tersebut selama hampir 5 tahun dan menghabiskan lebih dari 200 minggu dalam daftar non-fiksi hardcover Publisher Weekly. Pada 2018, buku ini telah terjual hampir 30 juta kopi di seluruh dunia dalam 37 bahasa dan tetap menjadi salah satu buku bisnis terlaris. Webtoon BTS yang akan datang mungkin punya konsep yang serupa. Army mengatakan, sama seperti buku Who Moved My Cheese yang berbentuk novel tapi bukan novel sebenarnya, ini adalah buku self-help. Saya rasa Seven Fate akan serupa. Ini adalah cerita dalam banyak bentuk tetapi sebenarnya mungkin akan membantu pemirsa menavigasi konsep besar ini dan pertanyaan tentang nasib atau perubahan. Jadi, kesimpulannya, sejauh ini kita dapat mengatakan bahwa pasti ada acara super casting terkait dengan webtoon Seven Fate Chaco BTS yang akan datang pada 1 Januari 2022 di COEX Screen Square. Belum lagi, semuanya seperti merujuk pada BTS Universe Hwayang Yeonhwa. Kita pasti bisa mengharapkan banyak hal datang di tahun baru karena ini adalah babak baru bagi BTS dan banyak hal. Jungkook mengatakan di AMA, kami percaya bahwa penghargaan ini membuka awal dari babak baru kami. Sedangkan Namjoon di Variety Hitmakers mengatakan, kami baru saja menyelesaikan konser tatap muka pertama yang kami dambakan dalam 2 tahun, terutama sejak pandemi, dan ini terasa seperti awal dari babak baru kami. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.